wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim, didengar terus lagu-lagu bagusnya, didengar terus bintang-bintang tamunya yang super funky, yang penuh inspirasi tentunya yang kami undang. Yang belum kami undang bukan tidak mengundang tapi belum dapat jatah. Sabar. Ada waktunya. Sabar, karena sesama biskota dilarang saling mendahului. Masih daftar apa? Daftar tunggu waiting list. Oke, para kanca seperti tadi awal saya opening tadi itu saya berbicara bahwa di hadapan saya saat ini, hadapan kita semuanya ada banyak karya novel dan ternyata adalah hasil buat tangannya dari ibu kita yang saat ini menjadi bintang tamu, Ibu Evi Ayulis. Bu, sedikit cerita Bu, boleh banyak boleh Bu. Ini gimana Bu ceritanya bisa nulis buku sebanyak ini? Keren ini Bu, saya apa nih cepet keren nih. Seperti buku Dalam Kumparan Kenangan di Rumah Gadang. Deja vu. Kemudian saya sebutin judulnya Waiting for You. Aduh, di tahun berapa nih? Ini baru. Baru nih. Gimana nih Bu? Ini kayaknya anak muda deh nih. Cerita itu ada kumpulan puisi. Oh, puisi di sini ya. Oke, perjalanan waktu yang tak berujung mengantarkan kita pada satu titik di mana setiap rasa yang tak diucap mengumpul dalam satu kata rindu. Ngeri kali, Bos. Kan waiting for you. Waiting for you sekali. Ekspresi dari rindu. Berapa lama Bu bikin buku ini, Bu? Sebenarnya kita tidak bisa mengukur lama ya. Oke. Kalau bagi teman-teman, kalau saya bilang nanti mereka takut kan. Oke. Buku itu, menulis itu sebenarnya apa ya, dari hati ya. Kalau dari hati, karena kalau kita menulis dari hati akan sampai ke hati. Siap. Ya, menyentuh hati-hati yang membaca maksudnya. Oke. Jadi begini, kalau trik saya untuk membuat sebuah buku itu, saya ini bergabung dengan komunitas penulis di media sosial. Oke. Di media Berarti sosial. kalau Ibu bergabung di komunitas penulis media sosial, berarti ini mereka dari beberapa daerah seluruh Indonesia. Terkumpul di situ. Okay. Ya, punya sahabat di Sulawesi, Rian dan pokoknya se-Indonesia. Bahkan ada waktu itu yang kalau dari Goresan Pena itu kami ada yang di Thailand gitu kan. Thailand, tapi orang Indonesia apa orang Thailand, Bu? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Tapi mereka lagi di luar negeri. Oke. Terus kalau saya trik saya dulu, kalau saya kan naik bus Pak, kalau mau ke sekolah itu kan saya naik bus ya. Dari Muara Enim ke Gunung Megang itu saya naik bus. Bapak kenal bus ini enggak? Juwita. Itu dia. Sakau, Juwita, Kambrata dulu ya? Kambrata, Lantra. Sekarang kan enggak sebanyak itu lagi kan. Berarti Ibu mulai menulis ketika sudah bekerja atau waktu masih zaman-zaman remaja? Kalau berbicara sejarah ya, waktu remaja itu sebenarnya sudah biasa menulis, cuma waktu itu kan zaman kita kan ada majalah Anita Cemerlang ya. Anita Cemerlang, itu Aneka Yes. Bukunya gitu kan. Lupus. Itu sebenarnya saya penggemar loh, pembaca gitu kan. Cuma iri aja ngelihat, aduh kok bisa orang seperti ini. Saya kan di dusun Pak ya. Di mana Bu? Tinggalnya dulu kan di village. Di desa gitu kan. Jadi kita tidak punya akses ke penerbit. Kita memang kurang info tentang itu. Hanya bisa mengagumi dalam diam. Ya Allah, bahasanya. itu bagus gitu kan. Terus setelah saya menikah dengan Bapak, lalu pindah ke Jawa Timur. Oh, jadi bukan langsung ke sini, Ibu, bukan langsung ke Muara Enim. Jadi ke Jawa Timur, ikut tugas, ikut tinggal di situ. Nah, di situ kan mulai ada Facebook. Oke. Ibu sudah jadi guru waktu itu belum? Sudah. Oke. Kemudian kan ada Facebook, Pak. Nah, di Facebook kan mulai mungkin saya sering bikin status ya. Lalu saya di inbox sama salah satu namanya Novelanian waktu itu. Bunda katanya kan,
ikut antologi yuk. Oke. Saya kan gabung waktu itu di warung antologi namanya, grup awal-awal Facebook tahun 2011 itu. 2011. Masih ada grupnya, Bu? Masih. Masih ya, oke. Siap. Habis itu saya nggak pede gitu kan. Udahlah Bun, kayak status Bunda itu disambung aja atau apa gitu. Oh ya sudah. Jadi pokoknya saya catat ya Bun, ini Bunda ikut di antologi ini. Tanya kan. Temanya apa nih? Bebas aja Bun. Tanya kan. Oh ya sudah, ikut. Akhirnya itulah judul lahirlah cerpen pertama. Berarti 2011 atau 2012 itu? 11. 2011 itu awal cerita, awal terjunnya mulai menulis. Ke dunia penulis. Itu masih sudah profesional dong berarti, sudah naik cetak. Udah, makanya waktu pertama kali. Berarti udah dapat honor dong Bu ya? Kita waktu itu kita bergerak di indie Pak. Oh indie, oke, independen. Jadi ada self-publishing gitu ya. Oke. Penerbit indie kan. Yang di mana Jogja? Bukan. Waktu itu Pustaka Jingga. Oke, Pustaka Jingga. Jadi kan waktu pas bukunya datang itu kayaknya surprise banget. Buku, namaku ada di sini. Ibu kalau nggak salah antologi puisi. Antologi cerpen itu. Oke, cerpen yang ya pertama benar. itu. Judulnya Primadona. Berawal dari situ ada muncul kepercayaan diri, ternyata nggak seperti yang dibayangkan gitu kan. Menerbitkan buku kalau memang kita mampu, kalau memang kita bisa itu bisa gitu kan. Jadi saya bikin cerpen ikut terus event yang diadakan. Akhirnya saya tanya, Novela Bunda boleh nggak bikin buku sendiri? Boleh Bun, itu kan ceritanya kan cerita Bunda sendiri katanya kan. Saya ngarang sendiri, saya kumpulkan lalu muncullah antologi pertama tahun 2014. Saya sudah menerbitkan buku dengan judul Menjemput Impian. Nah setelah itu saya pindah ke sini tahun 2000. Ibu 2000 baru masuk Tanjung ini. 2012 ya. Oh 2012 ikut Bapak pindah tugas. Kan? Yang pindah Bapak dulu apa Ibu dulu? Bapak dulu. Bapak pindah tugas baru kita ngikut. Jadi sempat vakum. Kenapa? Karena nggak ada wifi di rumah di dusun ya, nggak ada. Kalau di sana kan ada. Kita belum beradaptasi juga. Kemudian baru ganti dengan waktu itu pakai masih zaman BlackBerry. Baru kembali lagi kontak lagi. Bunda kemana aja sampai sekarang. Dan ternyata semakin berkembang di media sosial itu komunitas-komunitas penulis. Makanya tadi kepada para remaja ini ya, anak-anak siswa ya, para pendengar sekalian ya. Murid-murid nih dengerin nih. Para remaja nih di rumah yang dengar sore ini. Di media sosial itu banyak loh komunitas-komunitas yang positif yang bisa diikuti dan juga kalau kamu produktif bisa menambah income loh. Jadi jangan hanya main bareng aja, main benar. Itu kan. Coba cari. Kalau kamu hobinya fotografi, ada komunitasnya sendiri. Kalau kamu hobinya utak-atik, bikin-bikin slide kayak apa itu namanya? Yang bikin flyer gitu, desain itu ada komunitas Canva atau apa gitu kan. Canva. Nah, yang hobi menulis salurkan. Ada komunitas. Kalau saya kebetulan menggawangi komunitas pribadi saya banyak. Komunitas penulis pembatas buku Jakarta dengan Kak Ian, komunitas menulis online KMO gitu kan. Ada KBM aplikasi dan sebagainya yang digawangi sama Asma Nadia gitu kan. Terus ada komunitas saya sendiri yang jadi pendamping dan adminnya itunya komunitas menulis 30 HB. 30 hari berkarya. Ini bagus, saya promo bukan gini loh Pak. Bagus. Ini bagus banget untuk dijadikan pembiasaan menulis ya. Di komunitas ini kami pertama kan ada levelnya nih. Putaran 1, putaran 2 sampai 6. Di putaran 1 itu kita hanya membiasakan orang tuh menulis dengan tema bebas. Tapi harus posting setiap hari 200 kata minimal. 200 kata posting di Facebook kita. Nanti linknya laporkan ke grup. Nah gitu. Cuma nanti batas waktunya jam 12 malam. Kalau enggak berarti gugur gitu. Jadi kan ada komitmen ya. Kita bisa menulis gitu kan. Ya, jadi memang kata orang kerjaan yang dicari-cari apa nggak ada kerjaan lain apa kan? Nah, kalau ini Bu teman saya lebih lucu lagi Bu, dia ikut komunitas musisi karena dia hobi dangdut, ikutlah komunitas musisi. Di situ kecantol sama mantannya Bu, digebukin. Jadi sekarang teman saya itu namanya Diki Bu,
Udah nggak boleh lagi, dia di blok semua dia ini Facebooknya. Kembali kepada nawa itu. Nawa Pak. itu tuh. Untuk Diki di rumah dengerin tuh Dik. Nawa itu Dik. Nawa itu niat kita apa? Kalau saya bergabung dengan komunitas penulis ini, niat saya ingin komitmen nulis saya nggak hilang. Nah Bu, kalau misalnya Ibu nulis apa sih Bu yang maksud saya gini, langkah awalnya apa? Nah gini, Kalau boleh dibaca. kembali cerita ya. Oke. Kembali cerita ke bis tadi kan. Oke, bis. Oke. Ini Juwita Bu ya. Juwita, Oke. Sakau kan Oh, Sakau. yang sekarang entah kemana ya. Jadi saya itu suka naik bis itu, kenapa? Di bis itu begitu banyak yang saya lihat, begitu banyak yang terjadi dan begitu banyak cerita. Oke. Nah, kadang-kadang kalau ragu, kalau sekarang kan sudah canggih ada HP ya. Ingat bikin aja di note, dicatat gitu kan ide-ide yang apa. Nah, di bis itu ada waktu menunggu. Kadang ngetem bisnya. Waktu menunggu tuh saya biasanya update status atau apa gitu kan. Jadi kadang ibu ini kok aktifnya medsos ya gimana lagi yang daripada bosan. Saya kan di bis. Nah, menunggu bis pulang pergi tuh banyak loh waktu saya kosong. Itu saya isi. Saya isi dengan menulis. Ibu tulis di HP ya, ya. Nah kalau ada ide cepet tulis di HP, nanti di rumah pindahin. Nah, kalau ada waktu, kalau lagi mood dipindahin. Pernah saya membuat sebuah cerita atau cerpen itu ada beberapa sih, bukan satu ya atau dua. Itu semuanya inspirasi dapatnya dari bis. Dari bis. Jadi kalau mau tanya ide ada loh di mana-mana. Nah. Berarti cerita ini nyambung Bu. Mungkin Ibu pernah suka nonton sinetron Para Pencari Tuhan Bu. Suka banget. Itu Bu penulisnya teman sahabat saya di Jakarta namanya Wahyu AS. Jadi dia punya kebiasaan kita kumpul nih Bu. Kita kumpul misalnya ini kebiasaan ya Bu. Saya perhatiin apa yang kita omongin kita bahas di dalam suasana kita ngobrol itu nanti Bu 2-3 bulan lagi itu jadi itu trik adaptasi. Itu ada itu. Jadi diadopsi lah. Makanya kalau saya terus terang di bis tadi. Kalau Ibu di bis lebih konsentrasi di bis Kadang saya ngelihat ini pernah dulu judulnya Merpati Ingkar Janji. Beda kan dari lagu. Biasanya Merpati Tak Ingkar Janji. Yang ini kan Merpati Ingkar Janji gitu kan. Pasangan ini di bus kan. Oh ini pasang remaja nih. Oh bukan remaja sih. Bukan ibu-ibu. Enggak ding. Dewasa lah. Orang kerja kantoran orang ya. kantoran. Baru gitu kan. Kelihatan kan. Nah akhirnya ujung-ujungnya kami tahu karena mereka duduk selalu bareng gitu kan. Itu misalnya kan. Contoh. Tahu udah pisah. Nih ada apa nih? Duduknya. Besok-besoknya lihat ada cincin melingkar di jari yang cowok. Yang cewek belum ada. Belum. Berarti ini merpatinya ingkar janji. Melahir gitu. Nah, jadi memang jadi akhirnya nulis itu tidak harus dalam posisi ada dulu. Enggak. Nah, waktu saya ngikut pertama saya gabung dengan komunitas 30 HB itu ya. Tuh saya ngambil tema tuh kisah-kisah inspiratif. Jadi ketika saya berada di lampu merah kan ada ketika di Hujan Mas. Bapak pernah ke Palembang kan? Iya, Di Hujan Mas itu kan ketika di kereta api itu kan ada ibu-ibu jualan. Bener. Nah, ibu-ibu jualan. Yeah. Nah, itu menjadi aku bikin judulnya apa ya? Aku malu padamu atau aku bangga padamu, lupa. Yang saya lihat sisinya begini. Perjuangannya untuk mendapatkan uang untuk kehidupannya. Ya kan, perjuangan mencari kehidupan. Pernah nggak terpikir bahaya yang harus dia tanggung? Posisi dia di situ, kalau dia ditabrak orang, gimana? Ditabrak mobil. Resikonya kan? Resikonya kan begitu besar. Tetapi ada juga kan penumpang yang menghujat kadang-kadang kan? Kok ngomongin ini kan? Nah, tapi pernah nggak mereka berpikir? Kalau saya sih prinsipnya begini, kalaupun tidak bisa membeli ya sudah diem aja gitu kan, jangan pernah mengucapkan kita tidak tahu gitu kan. Pernah saya membeli hanya karena saya beli, saya nggak suka sih, cuma ingat teman bagi di teman sekolah, teman hobi ini kayaknya itu hanya sekedar bantuan kecil yang bisa kita berikan. Berbagi Bu ya. Saya rangkai menjadi sebuah cerita. Nah Bu di Hujan Mas kan rel kereta. Kalau teman saya ada lagi Bu, dia bikin judul lagu Cintaku Sepanjang Rel Kereta. Sepanjang Gerbong Babaranjang. Aduh gawat. Tapi kalau sepanjang gerbong Babaranjang ada batas loh. Nah, berarti habis
Kalau dia udah lewat. Babarannya itu kalau salah 40 atau 60 gerbongnya 60 itu. gerbong lah yang perpanjang. Nah, penciptanya teman saya Bu Diki tadi Bu. Habis sudah. Jadi dia bikin lagu dangdut judulnya Sepanjang Gerbong Babaranjang. Nah, jadi kan kembali kepada prinsip menulis ya. Kan orang bilang gini ya, susah cari ide. Kalau saya bilang itu bukannya susah cari ide, mereka tidak mau mencari. Ide itu di sekitar kita banyak ya. Bu, kasih saya bocoran Bu. Menurut Ibu, ide itu menurut Ibu adalah bakat atau karunia? Bakat itu cuma 10%. Oke. Latihan dan ketekunan 90%. Latihan dan Ketekunan 90%. Itu yang utama Bu. Itu yang utama. Jadi bukan bakat Bu. Bukan. Bakat itu ada memang. Oke. Tapi cuma 10%-nya. Dia punya bakat pun kalau tidak diasahnya dia tidak tekun tidak jadi-jadi. Benar. Tapi kalau dia nggak punya bakat tapi dia mau berlatih akhirnya dia malah lebih bagus. Ya bagus lagi Bu. Oke. Kembali kepada dirinya sendiri itu mau nggak gitu loh. Cuma kunci menulis ini cuma ada 3 huruf loh. Apa tuh Bu? M-A-U. Mau? M-nya? M-A-U. Mau nggak? Benar. Kalau mau pasti dia berusaha gitu. Benar, Tapi kalau nggak mau ya 1000. Kalau mau tuh ya banyak jalan menuju Roma. Benar, tapi Bu. kalau nggak mau ya 1000 alasan gitu. Sama Bu, teman saya kayak gitu juga Diki Bu. Mau banget sama cewek itu. Cewek itu juga mau Bu. Mau nampar. Jadi Diki itu kasihan Bu. Oke. Bu, sebenarnya saya kepengen ngobrol lagi Bu. Panjang sampai maghrib. Cuman sampai jam 5 nih Bu. Produsernya di dalam udah teriak-teriak dari tadi. Orang lagi seru di cut lagi. Oh iya. Gak terasa kan Bu? Seru kan Bu? Nah jadi insya Allah para kance dengan Kan nanti ada episode 2. episode 2 ada dong, kita kan terus berlanjut loh Bu. Ini kan baru 10% kita bahas dengan seragam Persib ini. Kalau itu Ini gimana nih Bu? itu buku penuh berkah loh. Nah Di berkahnya dalamnya itu ada Oke. 2 cerpen. Yang pertama cerpen itu juara 1 tingkat nasional loh. Menulis cerpen dalam rangka yang apa tuh? Hud Dharma Pertiwi. Oh Dharma Pertiwi, oke. Zaman Pak Gatot. Kemudian cerita yang kedua itu juara 2. Menulis kisah nyata tingkat nasional juga. Itu Dharma Pertiwi Dharma juga. Pertiwi. Persib Bu ya? Oke, keren. Para kance suami ibu. Enggak kok, baik. Baik. Oke, Baik. para kanca semuanya, terima kasih banyak sudah konsen di acara ngobras ini dan kita tadi, kehadiran seorang bintang tamu yang menginspirasi saya pribadi dan teman-teman pada jarang-jarang loh Bu, teman-teman kita pada stay kayak gitu nungguin. Biasanya dia sibuk kayak gitu. Ini dengerin ibu ngomong pada ini dia kaget semua. Seorang yang penuh inspirasi untuk kita sore hari ini, kehadiran kita membanggakan sekali, kehadiran Ibu Every Vita Ayulis telah hadir di hadapan kita. Bu, closing statement Bu untuk para kance. Baiklah teman-teman di rumah ya yang mendengar Radio Tanjung Enim sore ini. Satu yang ingin saya sampaikan ya kepada kita semua. Jangan pernah menangisi suatu permasalahan ya. Tetapi carilah bagaimana solusinya. Jadi kalau kita menangisi kita hanya akan meratap di situ. Kita tidak akan keluar di situ. Berarti itu pilihan kita. Oke. Kita ingin tetap berada dalam masalah itu. Tapi bangkit dan cari solusinya. Berarti kita bangun, kita keluar. Kita bukan lagi ada dalam kubangan masalah, tetapi kita mencari solusinya. Move on. Move Yeah. on. Oke para kaca Move semuanya, terima kasih banyak. Saya dan Ibu Evita akan segera pamit mundur. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kemudian ada lagu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selamat sore dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu. Dadah. Untuk kaca. Dadah. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.